Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya murid Juli Kristianto, mahasiswa PPG Daljab RPTK UIN Salatiga tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober, saya akan melaksanakan UKIM dengan modul ajar berbasis PJBL, materi ajar Jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia, kelas 6 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Bagaimana kondisi anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat. Anak-anak kelas 6 di sini hadir semua atau ada yang izin? Hadir semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa? Tadis. Yuk pimpin berdoa. Di depan itu siap gerak berdoa, dimulai. Kita akan mempelajari materi ajar dengan judul Jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, anak-anak nanti mampu menyebutkan nasab dan gelar dari Khalifah Abu Bakar dan Umar. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan dakwah dari Khalifah Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan jasa-jasa pencapaian dari Khalifah Abu Bakar dan Umar. Dan yang keempat, anak-anak itu nanti mampu membuat paparan berupa infografis dari masing-masing khalifah. Yang kelima, yang paling penting ini tentang moral, yaitu anak-anak mampu bersikap dan berketeladanan seperti Khalifah Abu Bakar dan Khalifah. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, Pak Guru mau mengajukan pertanyaan semantik untuk anak. Yang pertama, siapa yang disebut Khalifah Abu Bakar? Ada yang tahu? Pak Tinjau? Khalifah yang menggantikan Rasulullah pertama kali. Nah, Abu Bakar itu merupakan khalifah yang menggantikan Rasul. Yang kedua, pertanyaan pemantiknya adalah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Siapa itu Khalifah Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Pak Renjo? Khalifah yang menggantikan Khalifah Abu Bakar. Nah, Khalifah yang menggantikan Khalifah Abu Bakar. Jadi masing-masing jawaban dari Fatih sama Karen itu sudah benar semua. Tentunya anak-anak memiliki kesiapan belajar yang cukup optimal. Nah, untuk memulai pelajaran kita awali dengan ice breaking, namanya tepuk fokus. Direkam dulu ya. Nanti tepuk fokusnya bermanfaat untuk anak-anak memulai memfokuskan pelajaran. Yuk kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, kita bisa memulai pelajaran dari judul Jasa Khulafaur
Baik anak-anak, kita mulai ke pembelajaran inti kita, yaitu tentang pembelajaran berjudul jasa kolaborasi untuk dunia. Ini adalah pembelajaran kita di semester 1. Jadi untuk jasa kolaborasi untuk dunia ini, kita akan belajar submateri 2 hal, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar yang pertama dan yang kedua Khalifah Umar bin Khattab. Nah, untuk mempermudah pembelajaran, Pak Guru sudah menyiapkan PowerPoint sebagai media ajar hari ini. Namun dari media pembelajaran itu, Pak Guru juga harap anak-anak membuka LKS Agama. Sekarang dikeluarkan LKS Agama. Buka halaman 51 tentang jasa kolaborasi. Nah itu ya, tentang jasa kolaborasi untuk dunia. Sudah dibuka semua? Halaman 51. Di materi intinya halaman 52. Nah, untuk kegiatan literasi awam, coba dibaca Fatin, nasab dan gelar Abu Bakar. Cukup satu paragraf saja. Fatin dibaca yang keras. Abu Bakar lahir pada tahun Yang lain cuma ya. 573 Masehi. Beliau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Abu Bakar bin Abi Quhafa, Usman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah at-Tamimi. Singkatannya dapat disebut Abdullah bin Abi Quhafa at-Tamimi. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW dan Murrah bin Ka'ab, yaitu kakek yang ketujuh. Baik, itu kegiatan literasi awal kita ya. Nah, untuk pembelajaran yang lebih jelasnya, Pak Guru ingin menjelaskan melalui media pembelajaran yang Pak Guru sudah siapkan. Nah, yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Subtopik pertama yaitu nasab dan gelar. Nah, anak-anak lihat ke sini semua ya. Nah, di masa jahiliyah sebelum memeluk Islam, Abu Bakar itu bernama Abdul Bakar. Dan setelah memeluk Islam, beliau Abu Bakar As-Siddiq itu diberi nama oleh Rasulullah setelah masuk Islam bernama Abdullah. Dan di sini juga ada nama bapaknya dari Abu Bakar, yaitu bernama Abu Quhafa. Sedangkan ibunya bernama Umi Al. Nah, kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu diberi gelar As-Siddiq? Karena dia membenarkan peristiwa Isra. Selanjutnya, subtopik yang kedua dari materi Khalifah Abu Bakar yaitu tentang dakwahnya. Nah, dakwahnya dari Khalifah Abu Bakar ada 4. Yang pertama, Abu Bakar itu segera beriman masuk Islam setelah Nabi Muhammad melakukan dakwahnya. Yang kedua, membenarkan peristiwa Isra. Ini tadi ya yang Pak Guru suarakan. Yang C, berhijrah di masa-masa akhir. Yang D, saat Rasulullah wafat, dia tampil menebarkan para sahabat lain. Jadi Abu Bakar itu merupakan sosok yang sangat tegar ketika sahabat lain sedang dalam keadaan yang mengkhawatirkan Rasulullah. Nah, selanjutnya materi tentang subtopiknya yaitu tentang pencapaian dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada 4 juga ya. Yang pertama, menjaga persatuan kaum muslimin. Yang kedua, membangkitkan kepercayaan diri kaum muslimin. Yang C, yang laki-laki coba baca. Radis baca. Menegakkan keimanan dan hukum. Yang D dibaca. Mila. Kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf.
mengkodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Ini merupakan pencapaian yang terbesar dari Khalifah Abu Bakar. Itulah yang mushaf yang sekarang kita pegang hari ini merupakan jasa dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di sini tentang Khalifah Abu Bakar ada pertanyaan tidak? Ada. Mira coba. Nama ibu dari Khalifah Abu Bakar tadi kita sudah melihat di slide pertama ya, itu namanya Ummi Al-Khair. Kita sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan Khalifah Umar. Nah, Khalifah Umar bin Khattab juga terdapat 3 topik ya. Yang pertama ini adalah nasab dan gelarnya. Nah, Umar bin Khattab ini mempunyai ayah bernama seperti namanya ini, Umar bin Khattab. Jadi nama ayahnya adalah Khattab. Sedangkan nama ibunya bernama Hanbah. Nah, kenapa beliau diberi gelar Al-Faruq? Karena beliaulah yang dengan tegas mampu membedakan antara yang salah dengan yang benar. Semenjak masuk Islam, Umar bin Khattab langsung diberi gelar Al-Faruq oleh umat Islam ketika itu. Selanjutnya materi tentang dakwah dari Khalifah Umar bin Khattab. Bisa dilihat itu ada berapa poin? 5 poinnya. Yang pertama apa? Nah, ini ketika Umar bin Khattab masuk Islam, beliaulah yang menjamin Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan. Yang kedua, menemani Rasulullah. Beliaulah yang mempunyai sifat setia kepada Rasulullah hingga menemani dimanapun Rasulullah berdakwah. Yang ketiga, umat tidak sungkan berpendapat. Nah, ketika itu Nabi walaupun ada Rasulullah di situ, Umar itu tidak takut atau tidak sungkan berpendapat. Yang keempat, menunjukkan kita tahu ya, kita umat Islam saat ini melaksanakan sholat tarawih dan juga tadarus Quran. Itu juga berkat jasa dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang kelima, memberi kebebasan berpendapat baik laki-laki maupun perempuan. Oleh Khalifah Umar itu diberi kebebasan berpendapat, siapapun itu tanpa memandang golongan. Yang terakhir, subtopik yang ketiga yaitu pencapaian menjadi khalifah. Ada banyak sekali ya, itu ada 7 poin. Yang pertama itu menciptakan peraturan keuangan yang belum pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Dan ini hal-hal baru yang jarang dilakukan oleh Khalifah sendiri. Seperti ini, mendirikan lembaga keamanan dan juga lembaga peradilan. Yang keempat, membangun kota dan masjid di wilayah kekuasaan Islam saat itu banyak dibangun masjid ya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang kelima, menciptakan kalender Hijriyah. Keenam, menulis sejarah dalam buku. Yang ketujuh, operasi rakyat. Dari sekian hal-hal baru ini merupakan sesuatu pencapaian yang besar dari Khalifah Umar bin Khattab. Sampai di situ penyampaian tentang Khalifah Umar bin Khattab. Kira-kira anak-anak ada kesulitan tidak? Ya, Adit, apa? Khalifah Umar bin Khattab. Peran terbesar dari Khalifah Umar bin Khattab itu ada di poin ini. Dari pencapaian yang paling besar itu terletak pada membangun kota dan masjid, karena beliau khalifah yang melakukan ekspansi atau perluasan Islam hingga sampai Persia atau Romawi, sehingga dibangunlah kota dan masjid. Sudah terjawab ya, Adis ya. Nah, sekarang
Pak Guru mau membagi kalian dalam 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, sama ini kelompok ketiga. Nanti tugasnya anak-anak adalah membuat infografis. Apa itu infografis? Seperti poster. Nanti ditempelkan di majalah dinding atau papan tulis sebelah sini untuk nanti anak-anak dipresentasikan hasilnya. Ada pertanyaan tentang tugas kalian? Tidak ya, kita mulai. Ini kelompok-kelompok buah. Yang ini untuk kelompoknya Mila. Yang ini untuk kelompok 3. Nah, nanti tugasnya anak itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang poin-poin yang penting. Jadi anak-anak nanti tugasnya yang dulu ya. Nanti anak-anak tugasnya merangkum poin-poin yang penting dari beberapa subtopik tadi. Tadi ada apa? Yang pertama nasab dan yang kedua ada nah, yang keempat ada pencapaian. Nanti kalian baca, kalian nanti rangkum poin-poin pentingnya sesuai kemampuan kalian. Nah, sekarang dicari di LKS kalian ya, rangkum poin-poin yang penting. Anak-anak yang sekarang kerjakan, kalian tulis dan hias dari hasil diskusi kalian. Nanti kalian tempelkan di papan tulis sama ini ditempelkan di sini ya. Jangan lupa ini diberi double T. Jangan lupa ini dihias dulu biar bagus. Jangan lupa ditempelkan dulu baru dihias ya. Ditempelkan dan dihias ya. Ayo dibantu temannya, jangan hanya diam ya. Boleh berdiri, dibantu temannya. Dihias yang bagus. Ditempelkan dulu baru dihias. Yang lain ya wangi. Yang lain bantu untuk mengepas double T. Pak, di rumahnya Pak? Ya. Duitin Pak, sudah. Ditempelkan dulu, ditempelkan dulu. Wes. Ditempelkan dulu hasil kalian. Diurutkan dari nomor 1 ya, yang paling depan. Ditempel yang rapi. Sini yang rapi. Nah, bantu menghias. Lipas dulu, ditempelkan. Kakak ditempelkan sana, nomor 3. Nah, 10 menit lagi harus selesai ya. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan di depan kelas. Biasa yang bagus jangan
semuanya sama-sama. Dihias ininya. Dihias infografisnya yang dihias yang bagus. Yang ini juga dilihat juga sebelum ditampilkan di acara didik sama nanti dipresentasikan ya. Ya. Rapikan di tepi-tepinya dihiasi. Sampai ini semua ya. Temennya dibantu sini. Karena waktu sudah dan pekerjaan kalian juga sudah selesai, saya lihat. Sekarang kembali ke tempat duduk yang rapi dulu yuk. Satu, kembali ke tempat duduk. Nah, dari 3 kelompok tadi, Pak Guru lihat sudah ada kelompok yang selesai dan bagus infografisnya. Terutama untuk kelompoknya pertama, kelompok 1 yaitu kelompoknya Mila. Pak Guru mohon untuk presentasikan di depan kelas. Pembicaranya siapa? Pak Atin sama Mila. Maju dan tempelkan. Double kitnya. Atau belum ditempelkan di sana nanti di double suhu. Dari penampilannya Fatin dan Mila. Fatin sebelah kiri, Mila sebelah kanan. Nah sekarang coba presentasikan hasil infografis kalian. Yang pertama Mila, Nasab dan Gula coba presentasikan apa saja yang kamu buat. Yang keras ya. Penjamin dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara terang-terangan. Yang kedua, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. 3, memberi kebebasan berpendapat. nah yang terakhir itu pencapaian menjadi khalifah. Mila coba. Menciptakan peraturan dan keuangan, mendirikan lembaga keamanan dan kependidikan, menciptakan kalender hijriah, menulis sejarah dalam buku, mengadakan operasi rakyat miskin. Nah, untuk sini. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama semua. Ayo, yang keras. Nah, yang Fatin sama Mila boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, Pak Guru ulas dulu ya dari hasil infografis kelompok 1 tentang Khalifah Umar bin Khattab. Dari poin-poin yang sudah dipresentasikan masing-masing subtopik itu sudah sangat lengkap ya, terutama tentang pencapaian dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang paling penting kerapiannya juga sangat rapi dan juga sangat bagus dari kelompok 1. Itu bisa ditiru dari kelompok lainnya ya, kelompok 2, kelompok 3 bisa meniru infografis dari kelompok 1. Nah, sampai dari pencapaian ini, anak-anak ada pertanyaan tidak? Kelompok 2 ada pertanyaan tentang Khalifah Umar bin Khattab? Ya. Kelompok 3 ada pertanyaan tidak? Nah, dari penyampaian infografis tadi, anak-anak bisa memahami masing-masing khalifah dengan masing-masing subtopiknya. Jadi tadi kita mampu menyebutkan dari nasab gelarnya, dakwahnya, pencapaian khalifahnya, anak-anak sudah memahami semua ya. Nah, dari dakwah dan pencapaian tadi, anak-anak juga dapat berketeladanan seperti Khalifah Umar bin Khattab dan juga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, sebelum menutup pelajaran kali ini, dari infografis yang sudah dibuat kelompok 1, nanti yang kelompok 3 sama kelompok 2 bisa ditempelkan di majalah dinding. Kalau ini untuk kelompok 1 karena merupakan yang terbaik, ditampilkan di depan kelas. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita dapat menyimpulkan pembelajaran ini dengan beberapa kesimpulan. Yang pertama, dari subtopik nasab dan gelar masing-masing khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar itu punya nasab yang juga nasab yang mulia dari silsilah keluarga yang terhormat, memiliki pengaruh dalam di Jazirah Arab, terutama di Arab Saudi, yaitu punya kekuatan atau pengaruh besar. Dan juga gelarnya masing-masing tadi punya gelar. Abu Bakar gelarnya apa? As-Siddiq. Kalau Umar Al-Faruq. Selanjutnya dari kesimpulan subtopik kedua, yaitu tentang dakwah. Nah, masing-masing Khalifah Abu Bakar dan Umar itu punya dakwah atau kelekatan dengan Nabi Muhammad, yaitu berupa kesetiaan kepada Nabi Muhammad, memperjuangkan dakwah Rasulullah dan menemaninya hingga akhir hayat. Yang subtopik ketiga kita dapat menyimpulkan yaitu pencapaian masing-masing khalifah. Masing-masing khalifah punya pencapaian yang sangat besar hingga pengaruhnya sampai sekarang kita rasakan. Jadi kalau Abu Bakar pencapaiannya apa tadi? Yaitu mengkodifikasi Al-Quran dalam satu Terus yang Umar bin Khattab yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam sehingga dapat membangun kota-kota dan juga mendirikan masjid di mana di kota di tempat perluasan Islam tersebut. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Pak Guru ada pertanyaan reflektif buat kalian. Yang pertama, kesulitan pembelajaran apa yang kalian alami hari ini? Ada tidak kesulitan pembelajaran? Ila coba. Tentang pencapaian Khalifah Umar. Tentang pencapaian Khalifah Umar. Nah, jadi pencapaian Umar itu Pak Guru sudah jelaskan ya. Pencapaian Khalifah Umar itu ada 7 poin. Pencapaian yang besar adalah perluasan wilayah Islam. Gila sudah ngerti? Nah, nanti kalau anak-anak belum paham, kita dapat melakukan penguatan materi pada pertemuan selanjutnya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan memperluas dan mendalam tentang pencapaian masing-masing khalifah, dari Khalifah Abu Bakar dan juga Khalifah Umar. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis dipimpin oleh Adit, pimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.